sebuah kedai kopi di pinggiran kota Napoli. Seorang wanita muda baru saja membuat secangkir kopi untuk pengunjung pertamanya. Semua ditakar dengan pas, mulai dari suhu, waktu, hingga komposisi. Juga tidak ada noda yang tertinggal karenanya. Secangkir kopi yang sempurna dari seorang perfeksionis bernama Gwen. Ia sudah bekerja di kedai itu selama 2 tahun. Dan selama itu pula tidak seorang pun pengunjung yang mengeluh akan kualitas penyajiannya. Ditambah dengan gaya komunikasinya yang sangat bersahabat, tak jarang para pengunjung sangat menyukai pribadi seorang Gwen. Begitu juga dengan pemilik kedai yang bernama Marco Della Fonte. Demi keberlangsungan kedainya, ia sangat bergantung dengan Gwen. Gwen berkata bahwa tak cukup dengan profesional, membuat kopi butuh sentuhan perasaan. Bagi Gwen, Marco juga sudah seperti ayahnya sendiri. Pria tua itu bahkan sudah puluhan tahun mendirikan kedai kopinya. Namun, baru setelah Gwen bekerja di sana, kedainya mulai didatangi para pengunjung. Tidak begitu ramai memang, namun selalu ada saja yang datang. Sementara itu, di lain sisi, ada seorang pria yang memiliki sifat jauh dari kata perfeksionis. Kebalikan dari Gwen, pria itu justru sangat ceroboh. Segala yang ia kerjakan selalu saja gagal diselesaikan. Tak hanya itu, sikapnya juga kekanak-kanakan. Tidak pernah menganggap serius dalam berbagai hal. Meski begitu, ia jago banget dalam hal kesenian. Hampir separuh waktunya ia gunakan untuk melukis. Dan pria itu bernama Barella. Meski ia putra dari sang pemilik kedai, namun karena sikapnya itu, ia hanya ditugaskan untuk mengambil stok biji kopi di pelabuhan, yang tak jauh dari tempat mereka bekerja. Pernah suatu hari, Marco menempatkan Barella untuk berada di dalam kedai. Hasilnya kacau. Mulai dari salah antar pesanan, hingga meja pengunjung yang terlalu lama kotor karena tidak segera ia bersihkan. Meski demikian, Barella tak ambil pusing. Ia juga tidak pernah cemburu atas perlakuan ayahnya kepada Gwen. Ia hanya ingin mengejar cita-citanya sebagai pelukis terkenal. Singkat cerita, hubungan mereka bertiga di kedai kopi itu sangat harmonis selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, sebelum menutup kedai malam itu, Marco melihat stok biji kopi yang habis di gudang penyimpanan. Tak lama, ia menyuruh Barella untuk secepatnya ke pelabuhan agar dapat mengambil stok biji kopi malam itu juga. Namun, berkali-kali Marco menyuruh, Barella tidak juga segera berangkat. Ia malah sibuk menyelesaikan lukisannya. Karena tidak sabar menghadapi kelakuan anaknya itu, untuk pertama kalinya Marco membentak dan memukul Barella. Tak terima atas kejadian itu, Barella pun hanya bisa diam. Situasi semakin buruk ketika Marco membuang semua karya lukis anaknya. Tak cukup dengan itu, Marco juga membakarnya tepat di hadapan Barella. Sekali lagi, Barella hanya bisa diam menatap ayahnya. Dalam keadaan yang emosi, Marco memutuskan untuk mengambil sendiri persediaan biji kopi di pelabuhan. Barella tidak peduli. Ia bahkan terlebih dahulu memilih untuk pulang. Esoknya, seperti biasa, Gwen yang pertama kali datang ke kedai kopi memulai bersiap untuk membuka kedai kopi tua itu. Namun melihat persediaan biji kopi yang habis, Gwen mengurungkan niatnya. Sebagai seorang yang perfeksionis, tentu hal itu tak dapat diterima Gwen. Ia berencana menunggu beberapa menit ke depan.
Hingga waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, yang artinya kedai kopi itu terlambat buka 1 jam dari biasanya. Gwen sadar tidak ada Marco yang mendampinginya hari ini. Begitu juga dengan Barella. Kondisi gudang yang berantakan membuat Gwen mulai khawatir. Ia bergegas mengecek semua sudut ruangan, termasuk meja kasir, takut sekiranya semalam ada pencurian. Namun tak ia temukan kecurigaannya itu. Dengan perasaan yang kalut, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Marco. Cukup lama ia di depan rumah Marco. Tak ada satupun orang yang membukakannya. Hingga ia beranikan diri masuk melalui pintu belakang. Dan benar saja, ia temukan Barella yang sedang tertidur pulas. Dengan amarah, Gwen bangunkan pemuda pemalas itu. Ia tanyakan di mana Marco berada, juga di mana semua stok biji kopi untuk hari ini. Dengan santai, Barella menjawab bahwa ia tidak tahu. Toh, semalam ia sudah keluar dari bisnis ayahnya itu. Mendengar hal tersebut, Gwen terkejut. Lantas, di mana Marco berada saat ini? Juga tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya beberapa polisi datang. Mereka menanyakan apakah benar rumah itu ialah rumah milik Marco Della Fonte. Mendengar kedatangan polisi, Barella tidak lagi bermalas-malasan. Ia terbangun dan menanyakan kembali perihal kedatangan polisi itu ke rumahnya. Dengan penuh duka, polisi itu mengatakan bahwa Marco, ayah Barella, telah ditemukan meninggal dunia di dekat pelabuhan. Ia ditemukan dengan luka tembak tepat di kepalanya. Barella dan Gwen pun terkejut mendengar hal itu. Mereka seakan tidak percaya bahwa Marco meninggalkan mereka secepat itu. Terutama Barella, ia sangat menyesal atas kejadian semalam. Andai malam itu ia menuruti ayahnya, tentu ia tidak akan mendapati ayahnya tewas mengenaskan. Marco dibunuh oleh mafia. Kedai kopi tua milik Marco semakin tidak terawat. Kedai itu tutup sejak kejadian itu. Gwen memilih untuk kuliah, melanjutkan cita-citanya menjadi seorang dokter. Sedangkan Barella, ia kini menjual lukisan-lukisannya di pinggir jalan dekat pelabuhan. Meski demikian, selalu ada rasa haru. Setiap kali Gwen dan Barella mengingat hangatnya suasana kedai kopi kala itu. Hingga suatu sore, Gwen dan Barella tidak sengaja bertemu kembali tepat di depan kedai kopi. Hari itu Barella menceritakan semua yang terjadi antara ia dan ayahnya tepat di malam sebelum ayahnya terbunuh. Mendengar hal tersebut, Gwen marah. Namun semarah-marahnya Gwen, ia sadar bahwa yang terjadi biarlah terjadi. Ia kemudian menawarkan diri kepada Barella untuk membuka kembali kedai kopi itu. Meski terkejut, Barella senang mendengarnya. Hari demi hari, Barella dan Gwen memulai kembali bisnis kedai kopi milik Marco. Namun, sedikit sekali pengunjung yang datang di kedai itu. Mereka pun mulai frustasi. Bahkan Barella pun mulai menawarkan Gwen untuk kembali kuliah saja, karena kedai kopi itu sudah tidak lagi memiliki harapan. Dalam keputusasaannya, Gwen melihat lukisan Barella yang tergeletak gitu aja di lantai. Lukisan berbentuk daun yang sederhana. Lalu ia menanyakan kepada Barella, apakah ia bisa membuat lukisan berbentuk daun itu di atas cappuccino buatannya? Dengan sedikit heran, Barella pun menyanggupinya. Meski beberapa kali gagal, namun kali ini Barella tidak menyerah. Ia tak ingin lagi menyia-nyiakan kepercayaan seseorang.
Dan setelah percobaan kesekian kali, maka jadilah cappuccino pertama dengan lukisan berbentuk daun di atasnya. Tak lama, kabar bahwa kedai kopi tua itu memiliki cappuccino yang unik tersebar seantero kota Napoli. Karena penasaran dengan lukisan di atas kopi, kedai itu semakin hari semakin ramai dikunjungi. Dan kisah mereka pun berakhir.